Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Video kali ini saya akan spill dua betina, tapi ini nggak dijual ya. Jadi kebetulan ada beberapa yang menanyakan tolong direview betina yang indukan ya, yang terutama yang dipakai di kandang saya dari beberapa indukan inti lah, indukan utama. Jadi kali ini dua betina dulu, yaitu betina jodohnya Marco Polo dan betina jodohnya Patriot. Ya, jadi mungkin nanti video berikutnya bisa digilir dari betina-betina yang lain. Jadi nanti akan saya jelaskan dari jalur trah, terus bagaimana kondisi kualitas rabaannya, katurangganya, dan alasannya kenapa dua induk jantan itu saya temukan dengan betina itu ya. Silahkan ikuti terus videonya ya sampai selesai. Nah, yang pertama ini betina yang saat ini saya jodohkan dengan Marco Polo. Jadi Marco Polo ini sudah 3 kali ganti betina. Ya, jadi yang pertama itu betina anak Delta, terus yang kedua itu betina anaknya Patriot, dan ini sekarang jodoh yang sekarang ini. Ya, Marco Polo saya temukan dengan betina Megan ya, dengan nomor ring 23158. Jadi betina ini adalah anak tombak. Nah, tombak saya temukan dengan betina anak Delta. Jadi tombak saya temukan betina warna Megan anak Delta. Waktu itu Delta ketemu dengan betina maskot. Ya, betina menggunakan ring maskot. Nah, keluarlah Megan dari induk betinanya ini. Ya, makanya dia warnanya ikut induk betinanya. Nah, tombak sendiri itu adalah kakak beradik sebapak dengan Lapji, tetapi beda ibu. Ya, jadi kalau tombak itu jalur atasnya dari jantan itu adalah metrik ya, atau tepatnya cucu metrik. Nah, jalur dari induk betinanya tombak itu adalah jalur dari stream. Nah, itu saya temukan dengan anak Delta maskot. Nah, keluarlah salah satunya betina ini. Nah, kalau pernah tahu burung saya yang namanya korut, yang saya namakan korut, itu adalah tumbal pertama, ya, tumbal perdana atau korban perdana insiden sejak saya melatih di Panggung Karangwatu Muntilan. Ya. Jadi itu luar biasa kencengnya. Ya, jadi dia turun los langsung ke landasan tuh hancur ya, langsung hancur badannya ya, memang kelihatannya utuh ya, tapi pada saat saya angkat itu sini ini udah hancur badannya. Itu yang namanya korut. Jadi memang jalur Delta ini terkenal dengan speed turunnya yang ya bisa dibilang di atas rata-rata ya. Nah, Patriot itu jatuhnya adalah cucu Delta, ya, cucu Delta dari induk jantan ya, karena Patriot itu induk betinanya saya menggunakan anak adik bento. Nah, anak adik bento betina saya temukan dengan anak Delta ya, Delta maskot ya, itulah keluarnya Patriot ya. Patriot juga pensiun ya, juga karena cedera ya itu tadi ngelos. Nah, itu dari sisi jalur trah ya, betina ini yang saya jodohkan dengan Marco Polo.
Nah, kalau dari sisi alasannya, ya sebetulnya saya dalam peternak ya, dalam memasangkan antara jantan dan betina itu sebenarnya tidak terlalu berteori ya sebetulnya ya. Jadi kebanyakan juga beberapa indukan di kandang saya ini justru saya suruh pilih jodoh sendiri ya. Jadi kalau ada pejantan yang memang ingin saya jadikan indukan, kadang cuman saya umbar di kandang koloni, saya satukan dengan betina-betina yang memang sudah siap induk, yang tentunya pilihan ya, beberapa betina pilihan saya. Nah, kadang biarin jodoh sendiri ya, dia pilih yang mana. Nah, tetapi kalau ini memang saya jodohkan ya, dengan maksud atau ya tujuannya tentunya untuk menghasilkan anakan yang sesuai seperti yang saya harapkan. Ya, saya coba untuk menyatukan dua karakter, yaitu karakter dari delta dan juga tombak ya. Ini kan jatuhnya ya masuk daran delta dan tombak, yaitu karakter yang dengan speed turun yang kenceng ya, speed turun yang kenceng. Saya coba gabungkan dengan karakter dari Marco Polo yang terbang halus ya, terbang tinggi halus ya. Hampir nggak kelihatan ya, kalau terbang datang ke lapak itu selalu stabil tinggi. Dan turun pasti sekali jadi ya, setinggi apapun begitu kepala sudah nunduk, Marco Polo itu tidak ada yang ceritanya di tengah jalan muter, itu nggak ada ya. Sudah selembut apapun atas kepala gitu sudah pasti sampai bawah. Cuman speed turunnya Marco Polo itu menurut saya masih kurang ya. Walaupun sebetulnya kalau untuk tomprang ya lebih cocok seperti itu ya, jadi aman. Ya, makanya Marco Polo ini kan bisa dibilang ya tidak pernah cedera ya, karena memang dia turun lurus anteng ya, tapi bawahnya tuh aman. Nah, saya coba masukin darahnya tombak dan delta ini ya, dengan betina ini, dengan harapannya stabil tingginya tetap dapat ya, tapi ada menambah speed pada saat turun ya. Syukur-syukur bawahnya tetap kontrol ya, seperti Marco Polo itu kan kontrolnya sangat bagus sekali bawahnya. Jadi walaupun dia speed turunnya mungkin tidak sekencang jalurnya delta ya, jalurnya Lapji ya Marco Polo itu, tapi burung itu burung paling stabil yang pernah saya miliki, yang pernah saya latih ya. Jadi istilahnya bahasa Jawanya itu bisa dijaga nih, atau bisa diharapkan ya. Kapanpun dia diterbangkan itu bisa ditebak dia nanti akan seperti apa, datangnya akan tingginya seperti apa, bagaimana turunnya itu bisa ditebak ya, stabil sekali. Nah, dengan saya ketemukan dengan betina, kalau ini sudah betina CC ya, udah pasti betina CC ya, nanti kita lihat aja ya bagaimana anaknya. Ya harapan saya karakter tetap lebih kental ke Marco Polo, tapi ada penambahan CC pada saat turun. Nah, itu harapannya, itu teori ya, karena beternak itu bukan matematika yang 1 tambah 1 udah pasti 2 ya. Peternak itu misteri ya, tetap harus ujung-ujungnya adalah tes terbang ya, tes terbang hasil ternakan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memprediksi hasilnya ya. Jadi sebagai peternak justru itu adalah suatu yang harus, menurut saya harus mampu untuk memprediksi ya. Jadi kecuali Anda peternak baru kemarin sore ya, tapi kalau sudah kita peternak merpati sudah cukup lama malang melintang dalam dunia merpati, terus juga sudah sering ikut kompetisi dengan hasil ternakannya sendiri, sebagai peternak menurut saya wajib untuk mampu memprediksi hasil ternakannya itu nanti seperti apa. Walaupun bukan jaminan itu pasti akan tepat 100% ya. Nah,
Untuk spill rabaannya seperti apa, silakan simak terus videonya. Nah, ini tampak dari dekat ya. Ini ukuran bodinya standar ya, ya sedang tapi cenderung sedang ke besar ya. Ini bisa dilihat model kepalanya, cakep ya, cakep, tapi ada pedes-pedesnya ini. Oh, manis tapi ada pedes-pedesnya ini. Nah, ini mata kuning. Nah, dadanya juga lumayan jantung ya, pegangannya mengerucut ya segitiga. Nah, ini bisa dilihat ya, habis ke ekor. Ini model-model pegangan burung speed ya, speed bagus, cc bagus. Lehernya juga tebel, kokoh. Nah, ini larnya. Ini udah rampas dua, Ini dulu saya kira jantan, sempat saya terbangin deket-deket di rumah itu, wah langkah terbangnya seneng saya ngelihatnya. Jadi kepak sayapnya itu full ya, penuh, ngecelap ya, kalau orang Jogja dan sekitarnya nyebutnya terbangnya ngecelap. Nah, ini sekarang posisi sih baru angkrem, mungkin nggak lama lagi netes nih anaknya. Ini kakinya juga kering ya, bulunya halus ya, halus nyutro. Terus capit udang ini jaraknya sekitar 1 cm, keras, model keras, agak sedikit tebal ya, itu capit udangnya. Terus dagingan ini kalau saya sih nyebutnya gimana ya, agak sedikit kenyal ya, jadi lembut tapi bukan yang dipegang apa habis ya, lembut tapi agak sedikit kenyal ya, rata-rata burung cc seperti itu ya. Jadi ini jodohnya Marco Polo sekarang. Contoh anaknya ya belum ada ya, karena ini baru belum lama saya jodohin. Cakep ya. Oke, saya kira itu dulu ya untuk spill betina jodohnya Marco Polo. Kalau mau yang inden anaknya ya boleh ya, asal cocok harganya. Ya, posisi sekarang baru angkrem. Oke, kayaknya per video cukup 1 betina aja ya. Jadi untuk jodohnya Patriot nanti di video yang lain, soalnya biar nggak kepanjangan, biar nggak bosen juga ya. Jadi sementara saya spill itu dulu betina jodohnya Marco Polo, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.